Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-175. Hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 9 saham dan kita akan update foreign flow dari PTBA, Antam, dan BBRI. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja, sebelum memulai 9 saham tersebut, kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kalau kita perhatikan hari ini sangat-sangat tidak bagus sebenarnya karena membentuk candle inverted hammer. Kemudian yang kedua, tadi pagi dia open gap lagi, sehingga masih ada tugas baru lagi untuk indeks kita ya. Ini kurang lebih di sini. Kita gambar dulu. Seperti yang sudah kita bilang di video sebelumnya, ini karena dia harus lewati garis biru ini, ada kemungkinan besar dia akan gap up, dan benar dia gap up kembali. Dan ini menjadi sebuah tantangan bahwa apakah gap harus ditutup? Sebenarnya tidak, tetapi kebanyakan ketika semua orang berpikiran yang sama bahwa gap harus ditutup, maka pasti jelas bahwa gap itu pasti akan tertutup. Maka 6231 itu adalah area terendah ya. Ketika dia harus turun, maka dia minimal harus kembali ke 6231 untuk menyelesaikan tugasnya. Ada gap di sana, semoga itu telah tertutup dan dia bisa rebound. Jadi dia tidak kembali lagi ke gap yang kecil di sebelah sini. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, indeks tadi sudah naik sangat tinggi 1% lebih, namun menjelang sore, menjelang closing itu langsung dibanting ya. Entah taking profit atau bagaimana, tetapi itu sangat-sangat cepat sekali penurunannya dan membuat indeks hanya ditutup hari ini kalau tidak salah plus 0,38%. Jangan sampai besok indeks open merah ya, dia turun dulu sampai ke 6231 baru dia rebound. Jadi semoga saja dia bisa menyelesaikan dulu tugasnya ini sebelum dia terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Kalau tidak, maka ketika dia sudah naik terus, maka ada kemungkinan besar penurunannya itu lebih dalam lagi. Jadi mending dia selesaikan dulu semuanya sebelum dia lepas landas kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya supportnya di berapa, saat ini dia punya support di 6231. Semoga itu kuat bertahan. Kemudian resist, sekali lagi resist psikologis 6300. Tadi pagi sempat ditembus, sempat ke 6312, tetapi sayang sekali closingnya tidak mampu bertahan, sehingga resist 6300 masih menjadi resist psikologis yang belum berhasil dilewati oleh IHSG. Kemudian kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Antam. Seperti yang sudah kita informasikan bahwa setelah Antam kita buy di 2670, kemudian saham Antam ini berhasil lagi break di atas 2900. Tadi sempat sampai melewati resist psikologis di 3000, sempat sampai di 3040, namun dia ditekan habis sampai tinggal 2950. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, support saat ini untuk Antam berada di 2900. Sekali lagi, support untuk Antam saat ini berada di 2900. Nanti kalau misalkan kita lihat apakah nanti di sini teman-teman, setelah Antam kita akan lihat KF. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini, silakan boleh buy, asal ingat di bawah 2900 teman-teman harus cut loss. Resisten berada di 3000, sementara ini resisten terjauh berada di 3297. Semoga teman-teman yang mungkin sudah beli dari 2670 sampai dengan 2700 sudah mau melakukan taking profit 50% terlebih dahulu biar mengamankan profitnya. Tetapi kalau masih yakin ya, masih mau menunggu jebol support baru jual semua, tidak masalah, itu hak teman-teman. Kembali lagi ke trading plan, reason to buy, dan money management yang teman-teman punya. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah mencoba untuk melepas 50% dulu dari kepemilikan yang saya punya. Dan memang kalau punya saya pribadi itu bukan di harga sini, tapi saya dari harga 2073 kalau tidak salah. Saya lupa, pokoknya di paling bawah sini. Jadi ini sudah kurang lebih 49% atau 48% profit. Sehingga saya sudah melakukan taking profit sambil menunggu rilis laporan keuangan. Jadi saya sisakan 50% untuk menunggu rilis laporan keuangan dari saham Antam.
Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru masuk, silakan atur sendiri strateginya. Yang jelas saya sudah informasikan bahwa support saat ini 2.900, resisten terdekat di 3.000 dan terjauh berada di 3.297. Kemudian sebelum kita memulai ke saham KF, maka kita melihat dulu pergerakan foreign flow update dari saham BBRI, di mana sekali lagi BBRI ini kita buy karena foreign flow. Dan hari ini sekali lagi BBRI masih net buy 209 miliar dari 692 miliar transaksi yang terjadi di perdagangan hari Senin. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih mau koleksi saham ini, silakan, masih aman karena reason to buy kita foreign flow. Selama dia masih net buy, maka kita masih aman sekali untuk hold emiten ini. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman yang sudah punya di harga bawah, silakan jangan dulu average up. Kita perhatikan terus pergerakannya sampai ketika net sell asing keluar, maka teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk mulai sell perlahan-lahan. Tetapi kalau selama dia masih hijau seperti ini, masih net buy, maka teman-teman juga pertimbangkan untuk tetap wait and see sambil menunggu apakah ada koreksi dan manfaatkan itu untuk menambah muatan lebih banyak lagi. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya saham ini, silakan atur sendiri entry-nya. Teman-teman bisa atur money manajemennya, atur trading plan-nya biar teman-teman tidak tersesat atau tidak merasa kebingungan ketika trading di BBRI. Tapi sekali lagi, BBRI ini bukan kita trading, kita lebih ke swing, cenderung ke swing, karena reason to buy kita adalah foreign flow. Jadi selama dia masih net buy, maka kita tetap pertimbangkan untuk hold. Kemudian kita punya PTBA, di mana secara foreign flow update hari ini ada net buy sebesar 4,1 miliar, di mana ini masih menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ikuti kembali. Nanti chartnya akan kita bahas di TGC chart ya, nanti di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir kita punya saham Antam, di mana hari ini kembali lagi ini, wow, ini besar sekali, net buy 390 miliar. Ini transaksi terbesar sepanjang awal tahun sampai dengan hari ini. Tapi sekali lagi teman-teman harus ingat bahwa reason to buy kita Antam itu bukan foreign flow. Reason to buy kita adalah menunggu rilis laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa jadikan foreign flow ini sebagai tambahan data, tambahan support yang meyakinkan kita bahwa oke, saham ini masih aman. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin baru mau masuk, sekali lagi ikuti trading plan atau support resisten yang sudah saya ulas di part-part sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa atur mau masuk di level berapa, keluar di level berapa, cut loss di level berapa. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan trading plan yang teman-teman punya dan money management yang teman-teman ingin alokasikan. Oke, saham pertama setelah kita melihat Antam dan update foreign flow serta ISG, maka kita melihat saham Kimia Farma, di mana saham ini ditutup di harga 3.700. Hari ini kalau tidak salah dia tidak banyak bergerak atau dia stagnan, dan kalau misalkan teman-teman perhatikan dia memiliki PBL di 2910, itu jaraknya sangat jauh sekali, dan dia memiliki PBH atau resisten terkuat itu berada di 3920. Artinya resikonya high karena dia lebih dekat dengan PBH di 3920. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini, teman-teman ada dua pilihan. Yang pertama, nunggu dulu sampai dia buy on breakout di atas 3920, atau silakan masuk di level saat ini. Tetapi ingat, cut loss jika dia turun di bawah 3.600. Ini di sini ada white line, kemudian juga ada gray line di 3680. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk, silakan buy di level 3680 sampai dengan 3700. Cut loss jika dia turun di bawah 3600, dan target kenaikan terdekat menuju ke 3790, target kedua di 3811, dan target terakhir atau target terjauhnya adalah menuju ke 3920, yang mana itu adalah PBH dari saham KF. Kemudian berikutnya kita punya saham TINS, di mana saham ini ditutup di harga 2370 atau naik 2,15%. Di mana saham ini kalau kita berbicara soal risk reward memang sudah sangat tidak menarik karena sangat high. Dia sudah menjauhi
PBL, PBH itu sudah sangat jauh, bahkan dia sekarang tinggal sedikit lagi akan menyentuh 40 hari harga tertinggi di 25.40. Dan jangan sampai teman-teman misalkan beli dan ternyata dia turun terus, maka teman-teman nyangkut di level yang sangat tinggi. Sehingga kalau misalkan yang mau trading, di sini saya informasikan ada satu resisten. Pertama di 2402, itu resisten 1 dan resisten 2 berada di 2540. Kemudian kita berbicara support. Support pertama ada di 2336, support 2 ada di 2320 dan support 3 ada di 2180. Yang mana itu adalah support terkuat dari saham TINS. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau trading, maka 2320 ini sebagai batasan untuk teman-teman lakukan cut loss. Jadi kalau mau buy di level 2320 sampai dengan 2370 silakan buy, tetapi ketika dia turun di bawah 2320 mending teman-teman cut loss terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah saham Elsa, di mana saham ini ditutup di harga 404, hari ini naik 1,5%, di mana sangat menarik karena dia baru berhasil break di atas PBH, yaitu di 398, artinya kurang lebih ada 6 poin atau kurang lebih ada 3 tick kalau tidak salah. Dia telah berhasil melewati dan ada kemungkinan besar dia masih bisa untuk terus melanjutkan kenaikan. Target selanjutnya adalah menuju ke 422. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, baru mau beli 398 sampai dengan 404, ini range buy yang menarik. Cut loss jika dia turun di bawah 398. Teman-teman bisa pakai 3 tick di bawah 398 untuk melakukan atau membatasi resiko ketika trading di saham Elsa. Tetapi kalau misalkan besok dia open langsung di bawah 398, maka teman-teman mending wait and see terlebih dahulu. Jadi pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 398. Silakan teman-teman entry dengan target ke 422. Sekali lagi emiten ini juga kalau kita baca berita, maka di situ dana pensiun Pertamina itu selalu melepas ya, sahamnya dijual terus dengan alasan divestasi. Dari kurang lebih belasan persen, 12% kalau tidak salah, sudah menjadi tinggal 10%. Artinya sudah dijual kurang lebih 2%-an dan itu nilainya sudah sangat-sangat besar. Tetapi yang menjadi menariknya adalah ketika harga minyak itu semakin naik, kenapa perusahaan dalam hal ini dana pensiunnya itu melakukan penjualan ya? Apakah ada sesuatu yang harus kita pertanyakan? Yang pertama, kalau menurut analisa saya, yang pertama adalah apakah perusahaan yakin bahwa kinerja Elsa nanti ketika rilis laporan keuangan itu tidak memuaskan, sehingga ada kemungkinan besar akan membuat harga saham ini turun, sehingga wajar mereka melakukan penjualan. Atau yang kedua, mereka sengaja menjual kurang lebih 2% untuk membuat psikologi market atau orang yang ingin membeli Elsa tidak jadi masuk, karena beranggapan bahwa oke, saham Elsa karena dana pensiunnya juga sudah jual, kenapa kita harus masuk? Dengan seperti itu, nantinya tidak ada yang masuk, tapi mereka entry dengan mungkin dengan institusi yang lain. Karena kita tahu bahwa saham-saham Elsa atau Medco itu sangat bergantung dari pergerakan harga minyak dunia. Minyak dunia itu sempat minus di tahun 2020 dan sekarang sudah 60 dolar ya per barrel. Jadi itu sudah sangat-sangat naiknya, sudah drastis sekali. Dan saya masih yakin bahwa Elsa ini bisa naik lebih tinggi, bahkan sampai ke level ketika dia di harga di atas 600. Tetapi yang jadi sebuah problem adalah dana pensiun Pertamina ini melakukan penjualan. Ini apakah sebuah strategi yang menarik untuk memancing agar retail tidak masuk, atau ada laporan keuangan yang mungkin tidak memuaskan sehingga memang mereka harus menjual. Jadi itu tidak ada yang tahu. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau trading, silakan ikuti trading plan-nya. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau invest secara pribadi, jujur memang emiten ini masih sangat-sangat menarik untuk diikuti, karena memang kita patokan pada harga komoditas dunianya, yaitu oilnya masih bagus. Jadi tidak ada alasan untuk kita melupakan Elsa sebagai salah satu emiten yang bergerak di sektor tersebut selain Medco. Teman-teman bisa analisa sendiri, itu analisa pribadi saya, mungkin bisa salah ya.
Jadi teman-teman jangan percaya 100% apa yang saya katakan, karena itu juga hanya asumsi pribadi saya, sehingga tidak menjamin 100% kebenaran. Teman-teman bisa analisa sendiri, dan itu lebih membuat teman-teman yakin dan tidak merasa bingung ketika market sedang bergejolak. Kemudian saham berikutnya adalah saham PTBA, di mana hari ini naik 7,45% sampai ke 2740, dan selamat buat teman-teman yang selalu sabar, yang selalu setia mengoleksi emiten ini ketika saham ini sudah hampir banyak yang mencemooh, banyak yang menyerah, frustasi, dan akhirnya hari ini teman-teman dapat 7,45%. Itu kalau tidak salah dia open dari harga penutupan kemarin ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat yang di level-level bawah ini, maka teman-teman profitnya saya yakin pasti sudah lebih dari 10%. Dan itu menjadi sebuah hal yang menarik, dan ingat bahwa PTBA ini sekarang punya support terdekat di 2700 dan resisten berada di 3100, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari emiten ini. Di mana emiten ini hari ini ada berita bahwa perusahaan akan melaksanakan rapat umum pemegang saham atau RUPS tanggal 29 Maret 2021, dan itu beritanya kalau tidak salah di CNBC mengatakan bahwa perusahaan akan ada indikasi untuk membagikan dividen ya. Jadi ini mungkin menjadi satu trigger saham PTBA naik 7,45% di hari ini. Jadi selamat bagi teman-teman yang mungkin sudah koleksi dan sabar sekali menanti. Saya akui memang ini sangat lemot sekali sahamnya, tetapi ketika sekali naik teman-teman bisa dapatkan profit yang lumayan. Tapi kalau misalkan yang belum masuk saham ini, yang mau tanya, Kak, PTBA boleh masuk, ada ROM masih boleh masuk, ya silakan teman-teman atur sendiri resikonya, karena ketika di bawah itu resikonya rendah. Hanya kita butuh kesabaran atau waktu yang lebih lama. Ada orang mungkin kalau di grup lain baru rekomendasi buy PTBA. Ya karena mereka mau tunggu konfirmasi PTBA ini keluar dari downtrend dulu, baru mereka mau beli. Itu juga bagus karena mereka mau memastikan tidak mau lama-lama mengoleksi PTBA. Jadi kalau bisa saya buy hari ini, besok masih bisa naik dan saya sudah bisa profit. Tetapi keuntungan dari kita yang belinya di weakness, maka kita walaupun kelemahannya adalah kita menunggu lebih lama, tapi keuntungan kita adalah profit kita jauh lebih besar. Itu kebalikannya dengan mereka yang baru beli sekarang. Profitnya sedikit, tetapi pasti langsung profit. Kita harus menunggu beberapa waktu. Misalnya kita nunggu 2 minggu, mereka paling 2-3 hari sudah bisa taking profit. Tetapi taking profitnya mereka mungkin 5%, sedangkan kita sudah sampai 15-20%. Jadi itu yang menjadi pembedanya, dan misalkan teman-teman mau pilih yang mana itu hak teman-teman semua, karena itu balik lagi ke individu masing-masing. Dia mau buy on weakness atau dia mau buy on breakout, itu semua menjadi kebijakan atau hak dari teman-teman semua. Jadi kalau misalkan yang baru mau beli, sekali lagi ada support di 2700 dan ada support 2 di 2650. Kemudian target price-nya sama-sama menuju ke 3100. Sekali lagi selamat buat yang ambil PTBA. Yang kita punya alasan reason to buy adalah menunggu rilis laporan keuangan. Selamat, semoga menjelang atau saat rilis laporan keuangan itu hasilnya bagus. Dan juga kalau misalkan teman-teman yang mau taking profit, silakan taking profit 50%, karena ini sudah cukup untuk di taking profit. Kalau misalkan turun lagi, kita koleksi lagi selama laporan keuangan belum dirilis, selama rapat umum pemegang sahamnya belum terjadi, untuk mendengar berapa sih dividennya yang akan dibagikan. Kemudian setelah PTBA ini ada yang request BKSL. Jujur saya tidak tahu mau review seperti apa, karena support terkuat dan paling kuat dan super kuat ada di 50. Dan itu tidak mungkin teman-teman bisa cut loss, karena cut loss di 49 tidak mungkin. Mentok di 50 dan itu hanya bisa tidur ya. Teman-teman tidak bisa menjual, itu kelemahannya. Tetapi kalau dia naik ya pasti langsung profit. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini, ya silakan atur sendiri, ini resiko teman-teman. Ada yang mau beli semua saham 50 juga boleh, silakan atur sendiri, karena ya resikonya tidak ada sih.
dia tidak mungkin minus. Pasti tidak mungkin minus kecuali emitennya di delisting. Selama dia tidak delisting maka aman-aman saja, tidak perlu khawatir. Tidak mungkin minus, masukin 1 miliar pun dia tidak jadi minus. Tetap 50, tetap 1 M. Kecuali emitennya delisting. Itu baru hilang 1 miliar, hilang semua. Tapi selama dia aman-aman saja, saya yakin bahwa uang teman-teman juga aman. Kalau dia naik ke 51 langsung cuan. Tetapi tinggal sabar saja dia mau naik sampai kapan. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa besok, tidak ada yang tahu. Jadi kalau silakan yang mau masuk, ya atur sendiri. Karena di sini tidak ada cut loss ya, karena sudah mentok di harga 50. Tapi pesan saya adalah emiten ini ada 700-an emiten. Kita jangan kalau bisa kita memilih emiten-emiten yang jauh lebih menarik ya. Karena kita sedang trading, bukan sedang melakukan spekulasi atau melakukan apa ya. Ini susah soalnya. Kita mau analisa bagaimanapun ini susah nih. Kecuali dengan bandarmologi mungkin kita masih bisa melihat apakah ada akumulasi atau tidak. Tapi selama kita lihat teknikal seperti ini, apa yang mau kita cari dari teknikal ini? Jadi saran saya masih banyak emiten yang mungkin bisa lebih menarik lagi. Salah satu emitennya yang hari ini saya masuk adalah RALS. Itu menurut saya menarik sekali. Reason to buy saya karena mappingnya naik tinggi. Kemudian dia juga sudah mau breakout. Jadi saya masuk terlebih dahulu untuk pertimbangkan besok bisa taking profit. Jadi kita pilih emiten yang bagus, kita pilih emiten yang ya setidaknya kalau misalkan nyangkut kita masih aman gitu, masih dapat dividen. Kalau yang tidak mau cut loss ya masih aman gitu, perusahaannya pasti nantinya juga naik kembali. Kalau saham-saham seperti ini ya itu kembali lagi kepada teman-teman ya. Karena semua uang teman-teman, resiko ada di tangan teman-teman. Itu 1000% haknya teman-teman. Silakan lakukan apa yang teman-teman mau. Karena itu juga sekali lagi bukan hak saya untuk melarang. Dan itu juga bukan tanggung jawab saya ketika teman-teman mengalami kerugian. Kemudian berikutnya kita punya saham Waskita, di mana saham ini ditutup di harga 1495 atau naik 1,01%, padahal tadi sempat di 1500-an. Namun sayang sekali dia gagal dan harus ditutup turun, hanya naik 1,01%. Sekali lagi, emiten ini masih berada di resiko high karena dia lebih dekat dengan PBH di 1645. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau trading, di sini saya informasikan ada 2 support, 1422 sampai dengan 1455. Dan ada resisten di 1535, 1543, dan di 1645, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari saham Waskita. Silakan teman-teman kalau yang mau buy, ingat ketika dia turun di bawah 1422, teman-teman harus cut loss. Kemudian emiten berikutnya adalah saham hoki, di mana mohon maaf chartnya ini masih belum adjust karena memang masih belum 40 hari ke depan, sehingga dia masih kelihatan seolah-olah dia turun dalam. Padahal ini adalah stock split, sehingga kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya support kuatnya di 282. Ini adalah low 40 hari harga terendah dari saham hoki, sehingga kalau misalkan yang mau trading batasi jika dia turun di bawah 282. Target kenaikan ke 300, target jauh adalah menuju ke 304. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading, silakan buy dengan 282 sampai dengan 286. Cut loss jika dia turun ke 280 atau 278, dan targetnya adalah menuju ke 300. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-175 hari ini adalah saham SBAT, di mana saham ini ditutup di harga 62 atau emiten ini stagnan. Dan sekali lagi ini adalah salah satu emiten yang punya volatilitas yang sangat tinggi. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau trading di emiten ini, ada PBL atau ada support kuat di 58. Pastikan dia tidak jebol di bawah 58. Kalau dia jebol di bawah 58, ada peluang besar dia kembali tidur di 50. Sekali lagi, kalau yang mau buy emiten ini, silakan buy di 58 sampai dengan 60. Cut loss jika dia turun di bawah 58. Target kenaikan terdekat ke 65. Target jauh adalah menuju ke 112. Sekali lagi saya ingatkan bahwa emiten ini punya volatilitas yang sangat tinggi. Jangan sampai yang baru memulai trading, baru memulai di saham,
langsung terjun ke sebat dan berujung rugi. Jadi jangan sampai baru memulai debutnya langsung dihajar habis-habisan sama market maker. Itu jangan sampai, sehingga teman-teman akhirnya merasa bahwa saham itu adalah judi, padahal pribadi kita yang menentukan saham itu judi atau berdagang atau investasi. Jadi kembali lagi kepada teman-teman, kalau rasa ini menarik silakan masuk, kalau tidak silakan skip. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-175. Terima kasih banyak teman-teman yang telah dukung channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share video ini agar informasi di video ini dapat bermanfaat buat siapapun yang mendengarnya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.